Setelah turun dari bis Miniarta, tadinya saya kepikiran untuk melanjutkan perjalanan menuju Blok M naik bis Metro Mini. Namun setelah ditunggu-tunggu ternyata bis Metro Mininya tak kunjung tiba. Akhirnya saya memutuskan untuk menuju ke salah satu tempat yang menjadi tempat penampungan transportasi antik di Indonesia, yaitu Museum Transportasi Taman Mini. Di Museum Transportasi Taman Mini ini, kita bisa melihat berbagai macam koleksi transportasi umum antik yang dahulunya pernah bertugas di Indonesia. Dan yang menarik perhatian saya sih adalah koleksi bisnya dan juga koleksi kereta uapnya. Dan nanti kita akan coba telusuri ya ruangan-ruangan yang ada di Museum Transportasi ini. Kira-kira ada apa aja ya? Perjalanan kali ini saya lanjutkan dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ini adalah flyover Pasar Rebo atau Simpang Pasar Rebo yang merupakan salah satu persimpangan tersibuk di wilayah Jakarta. Karena perannya bukan hanya sekedar persimpangan biasa, tapi ini juga menjadi terminal bayangan untuk orang-orang yang akan bepergian naik bis dalam kota maupun bis antar provinsi. Hal tersebutlah yang membuat persimpangan Pasar Rebo ini selalu ramai, bahkan 24 jam nonstop. Bahkan tengah malam pun di sini juga masih ada bis yang ngetem. Tapi biasanya kalau bis tengah malam yang ngetem di sini itu adalah bis-bis tujuan ke Tasik, Garut, ke Puncak, Cianjur ataupun ke Merak. Dari Pasar Rebo kita langsung saja naik angkot ke arah Taman Mini. Kali ini saya naik angkot 19. Angkot 19 ini rutenya dari Depok ke Terminal Kampung Rambutan lewat Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Rebo. Sebetulnya sih kalau dari Pasar Rebo mau ke Taman Mini tuh jangan naik angkot 19 ya, tapi naiklah angkot S15A, angkot 02 atau angkot Mikrotrans Jack 60. Nah, kalau angkot 19 ini dia gak sampai depan persis Taman Mininya, tapi angkot 19 ini nanti tuh bakal putar balik di gak jauh dari Taman Mini. Jadi kita harus jalan kaki lagi. Beberapa ya gak nyampe 1 kilo lah. Kalau mau ke Taman Mini itu memang apa? Ini oh, sini bisa ya? Ini Taman Mini. Oh, Mini. sini. Oh iya, oke, Pak. Kasih. Kalau mau ke Taman Mini yang 40 aja. Orang dekat jalan kaki. Oh iya sih, jalan kaki. Nah, itu angkotnya putar balik di terowongan ke arah Terminal Kampung Rambutan dan kita langsung aja jalan kaki lewat sini menuju ke pintu Taman Mini dan itu ada angkot 40. Setahu saya sih angkot 40 dia nggak lewat Pasar Rebo ya. Nah, ini kita langsung aja jalan kaki melewati jalur ini menuju ke pintu Taman Mini. Dan pintu Taman Mini yang terdekat dari sini tuh adalah pintu 3. Jadi pintu 3 ini tuh nanti kan di depan ada jalan tuh, kita belok kanan. Nah, kalau belok kiri itu menuju ke pintu 1, yang dimana kalau kita lewat pintu 1 bakal jauh alias muter. Jadi kita langsung aja menuju ke pintu 3 yang di sebelah kanan sana. Jaraknya sih sekitar 700 meter lah jalan kaki dari sini. Kita nyebrang pelan-pelan. Oke. Jadi kalau ke sana tuh pintu 1. Kalau sini pintu 3. Lebih dekat pintu 3 kalau dari sini. Kalau ke pintu 1 hitungannya muter. Sebetulnya sih kalau kita mau ke Taman Mini tuh lebih enak naik bis Transjakarta karena letak haltenya persis berada di depan pintu masuk Taman Mini. Tapi untuk bis Transjakarta yang ke Taman Mini itu cuma ada satu koridor aja, yaitu koridor 7D. Nah, bis Transjakarta yang barusan lewat itu yang di sebelah kanan itu adalah Transjakarta koridor 7D yang melayani rute dari Taman Mini ke Tugu Pancoran lewat Stasiun Cawang. Jadi kalau seumpama kalian naik KRL dan mau ke Taman Mini bisa turun di Stasiun Cawang. Dari Stasiun Cawang tinggal jalan kaki aja menuju ke halte Transjakarta Stasiun Cawang Cikoko. Dari situ bisa lanjut naik bis Transjakarta koridor 7D menuju ke Taman Mini. Haltenya ada di pintu 1 dan di pintu 3. Nah, ini kita sekarang berada di pintu 3 Taman Mini. Nah, ini pintu 3 Taman Mini. Cuma nggak tahu ya pejalan kaki bisa masuk lewat sini atau enggak. Harus sih bisa. Nah,
Nah, ini untuk pejalan kaki kayak lewat sana deh maksudnya. Ini buat motor ya atau sepeda, ini buat mobil. Semoga aja hari ini nggak terlalu ramai, soalnya liburan sekolah sih. Mesti mas, kalau pejalan kaki lewat mana masuknya ya? Jalan ke depan, belok kiri, ada mobil sana tuh. Gerbangnya depan situ. Oh di sini. Itu loket tiketnya yang warna coklat. Oh iya, oke, kasih mas. Nah ini dia pintu masuk ya. Kita beli tiket dulu di sini. Oke. Satu orang. Satu orang. Itu buat apa berarti? Itu bisa di situ. Bisa cash itu ya? Enggak bisa cash. Oh, bisa cash. Iya, sama semua rata. Kris. Iya. Ya. Oke, silakan. Langsung aja ini. Iya, langsung. Kalau debit gitu bisa pak? Debit bisa. Debit bisa. Selain Kris apa OVO gitu? OVO, GoPay, ShopeePay. ShopeePay bisa. Oke. Oke, terima kasih. Naik yang belakangnya. Nah, ini bisa naik shuttle gini sih. Cuma rame, males. Jalan kaki aja lah. Saya pengen ngerasain Taman Mini setelah direvitalisasi. Kok nggak salah tahun kemarin kayak direvitalisasi. Nah, sekarang ini saya Mimi mengusung konsep Go Green. Jadi yang tadinya mungkin banyak motor mobil berlalu lalang di dalam, dia ada parkiran khususnya di situ. Jadi harus diparkir, terus kalian kalau mau keliling naiknya itu mobil shuttle gitu. Jam operasional shuttle dimulai dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00. Nah ini tiket masuknya cuma 25.000. Lumayan murah sih. Oke, untuk museum transportasi kayaknya ada di sebelah sana deh. Kita jalan ke sana. Nah ternyata museum transportasi itu 1 kilo dari sini ke arah sana. Jadi lumayan sih kalau yang nggak biasa jalan. Tapi kalau yang biasa jalan sih 1 kilo mah deket lah. Paling 20 menitan. Atau berapa ya? Segitulah. Yuk kita lurus. Ini teater Keong Mas nih. Ya seperti inilah kondisi Taman Mini sekarang. Terlihat lebih rapi sih memang dibandingkan terakhir seksi ini ya. Sebelum direvitalisasi itu banyak mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi, udah tertib dan ternyata ini tuh stasiun kereta gantung. Saya kira apaan tuh? Stasiun kereta gantung Taman Mini. Nah, jadi kereta gantung ini di Indonesia tuh cuma ada beberapa aja, nggak nyampe 10. Nah tuh kelihatan kan? Nah, jadi kereta gantung itu di Indonesia cuma ada berapa ya? Di sini Taman Mini, di Ancol. Udah itu doang yang aktif buat pariwisata. Ada dulu tuh ada di Pulau Kumala, namanya di Kutai Kartanegara. Cuma di Kalimantan Timur. Cuma sekarang udah nggak beroperasi lagi. Itu sejak kapan ya? Udah lama nggak beroperasi. Udah rusak katanya. Nah, ini halte nih. Nah ini dia nih jalur monorel. Oh ya di sini ada masjid juga tuh. Nah ini dia ada peta-petanya. Nah ini teman-teman nih, aduh, Aeromov, jalur monorel, bukan monorel sih, Aeromov namanya. Waduh, sayang banget ini udah nggak jalan lagi Aeromovnya. Nah jadi ini adalah jalur Aeromov, ya mirip monorel atau LRT gitu sih. Tapi Aeromov tersebut infonya udah nggak aktif lagi sejak sebelum direvitalisasi, sebelum COVID. Nah itu udah nggak aktif. Dan sekarang infonya digantiin oleh Tremover. Dan Tremover ini beroperasi dengan menggunakan listrik. Kalau Aeromov kan dia pakai tenaga angin tuh. Jadi, nah itu ada komedi puter juga. Tapi nggak tahu itu masih jalan apa enggak ya. Nah iya ini teman-teman. Jadi Aeromov ini adalah satu-satunya kereta berpenggerak angin di Indonesia yang sudah dioperasikan pada saat itu
saat peresmian Taman Mini tahun berapa ya? 1975-an lah. Pokoknya 1980-an kalau nggak salah Aeromov itu diaktifin. Nah ini stasiunnya nih, stasiun Aeromov. Nah ini ada penyewaan sepeda juga di sini. Nah ini dia nih, tram overnya nih di atas. Sekarang udah ganti jadi tram gitu. Jadi bentuknya kotak. Kalau Aeromov dulu kan kayak monorail dulu bentuknya. Kayaknya belum beroperasi apa gimana gitu, nggak tahu juga. Dan seingat saya dulu di sini tuh ada jalur kereta ya. Tapi infonya jalur keretanya udah dicabut dan sekarang udah di nonaktifin semenjak revitalisasi itu. Ini ada Anjungan Jawa Tengah. Jadi bisa dibilang Taman Mini ini tuh adalah taman mininya Indonesia, taman kecilnya Indonesia atau miniatur Indonesia. Jadi di sini tuh ada berbagai macam anjungan setiap provinsi di Indonesia. Ada berapa ya? 38 ya sekarang ya? Apa 38 ya? Asik banget ya. Sayang mendung pagi ini cuacanya. Tuh kalau motor listrik boleh teman-teman. Nah ini dia nih, museum transportasi. Akhirnya sampai juga setelah jalan 1 kiloan. Jadi museum transportasi Taman Mini ini tuh bukanya dari hari Selasa sampai Minggu. Hari Senin tutup. Oh masuk lewat. Yuk. Cerah. Ini ada mesin ini nih. Misi mas tadi. Berapa orang? 1. 10.000. 10.000. Pakai kris bisa gak ya? Kris bisa, cash bisa. Cash aja deh. Anak 3 tahun wajib beli tiket. Oke, kita masuk ke sini. Ini dia. Sayang sekali pesawatnya hanya buka Sabtu Minggu. Nah ini ada pesawat tim SAR, helikopter deng. Nah ini ada pesawat Garuda PKGNT. Ini ada keterangannya di sini. Double glass DC932 series. Nah ini wingspan-nya, bentang sayapnya 28 meter, 28,5. Panjangnya 36, tingginya 8. Nah maksimal take off gross weight, jadi maksimal take off itu harus bawa beban 48 ton maksimal. Dan maksimal landing 44 ton. Jadi ini kan maksimal take off-nya 48, landingnya harus 44, berarti harus kurang 4000 kilo berarti. Berarti yang berkurang itu afturnya ya, bahan bakarnya pas landing. Mach 0 full wake. Oh, berarti ini dalam keadaan bensin kosong. Max speed-nya 30 knots. Ketinggian maksimal 9000 meter. Kayak masnya. Nah, ini dia pesawatnya. Garuda Indonesia PKGNT. Nah, ini tuh sebelum ditaruh di sini sempat mengalami insiden di Bandara Denpasar, namanya insiden Bebai. Jadi pesawat ini sempat mengalami hard landing sehingga mungkin ada beberapa komponen yang rusak. Terus setelah itu barulah ditaruh ke sini. Dan ditaruh ke sininya juga tuh nggak langsung di landingin di sini ya, tapi dipotong-potong beberapa bagian dulu. Entah itu sayapnya dulu dipotong, terus diangkut pakai kontainer, pakai truk, trailer dan dibawa ke sini. Nanti di sini dirakit lagi gitu. Pendek sayapnya pendek lah, ini mesin jetnya di sini. Dia udah mesin ganda. Jadi ada 2 jetnya. Biasanya kan mesinnya di situ tuh, mesin jetnya. Dan ini yang paling khas nih ada tangga belakangnya. Ini nggak tahu tangga apa, apakah tangga exit atau tangga darurat. Kayaknya tangga exit. Dan ini mesin jetnya. Dan ini adalah pesawat DC-9 yang tersisa. Bukan satu-satunya sih, ada 2 yang tersisa, yaitu PKGNT sama PKGNC PKGNC ya kalau nggak salah. Nah si PKGNC itu dia sekarang berada di GMF, di Bandara Suta di GMF buat pelatihan. Nah si PKGNC itu dia pakai livery yang vintage. Kalau ini kan udah yang terbaru nih, livery Nature Wings.
Dan itu di atas ada sayapnya lagi kecil. Kayaknya nggak terlalu gede ya. Kayak masih gedean pesawat kayak Airbus 320 atau Boeing 737. Ini agak kecilan lagi. Dan ini tuh dia makanya punya julukan The Queen of Narrow Body. Bannya agak kecil. Nah ini sebenarnya kita bisa masuk nih ke dalam, cuma karena sekarang bukan hari libur, bukan Sabtu Minggu, jadi nggak bisa. Nah, ada penunjuk arahnya. Anjungan kita ke, oh ada ini cuy, ada kereta presiden, ada KLB, ini ada kereta-kereta jadul. Nah ini dia kereta zaman dulu. Yoi, ini gerbong poliklinik. Nah ini ada keterangannya, nanti saya fotoin. Gerbong poliklinik. Jadi ini gerbong poliklinik ini digunakan untuk mengantarkan para korban perang ke poliklinik. Jadi ditaruh di sini dulu, terus nanti dengan kereta diantarkan ke rumah sakit atau ke tempat puskesmas gitu. Jadi di dalam ini kayak poliklinik untuk sementara aja. Dan ternyata konsep poliklinik kereta tuh udah ada sejak dulu ya, sebelum rel klinik viral. Rel klinik yang sekarang. Nah ini gerbong kayu, bukan gerbong sih, kereta kayu, merdeka atau mati. Nah itu ada tulisannya, yang digunakan untuk mengangkut para pasukan dan tawanan perang. Ini pakai kayu jati nih. Assalamualaikum. Dan tidak ada kacanya, kaca tembus pandang, kacanya tembus. Ini ada tulisannya merdeka atau mati. Dan kayaknya nih bukan tulisan, udah dicat ulang kayaknya. Ada semboyan S21. Dan ini dia, ada lokomotifnya di sini. Coba naik yuk. Ini pakai kayu jati semua nih. Jadi bangkunya masih kayak angkot. Ini kacanya diturunin. Ini apa nih? Tahun 1930, kereta perjuangan. Wow, langit-langitnya udah kropos. Ya, bangkunya masih kayu, dominan kayu semua. Ini apanya ya? Penasaran saya nih. Kayak toilet, ini kayak toilet sih. Nah kan bener, toilet zaman Belanda. Nggak ada sepitengnya, langsung nyebur ke bawah. Ini apa ya? Saya penasaran sama ini. Dapur nggak mungkin. Nah keretanya nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya juga. Nah nih kita lihat bagian boginya atau rodanya. Nah ini dia penampakan rodanya, sangat rumit, khas-khas kereta zaman dulu. Dan ini belum suspensi udara, masih pakai pair down, si left spring. Nah ini ada tulisannya di sini, DKA. Wow. Nah di sini lokomotifnya nomor 28, lokomotif DSM, Delhi Sportway Masterpiece. Dia salah satu perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Sumatera. Jadi dulu tuh kereta banyak perusahaan-perusahaan yang nggak cuma ini aja, banyak dah. Kalau sekarang kan cuma KAI ya. Oke, boleh naik ke atas ini. Nah ini lokomotifnya seperti ini. Visibilitas driver ke depan ya sangat minim, tapi bisa gini sih, bisa noleh. Ini klaksonnya nih. Ya ada madu, ada tawon malah. Kayak udah jadi sarang tawon. Ini bisa jadi bisnis sampingan juga sebenarnya. Nah ini tempat buat menaruh batu bara di sini. Batu bara, kayu-kayu. Wih, ada tawon gede banget. Ngeri cok. Nah seperti ini penampakan rodanya sangat. Jadi ini dua roda penggerak, yang belakang itu roda idle atau roda penunjang untuk menahan beban. Jadi yang aktif yang ini nih, yang bergerak. Bisa dibuka tuh. Nah, ini di sini ada rangkaian kereta luar biasa pertama di Indonesia. Sebenarnya nggak pertama sih, kedua. Kereta KLB pertama itu saat kereta jenazah yang untuk nganterin jenazahnya Pakubuwono 10 dari Solo ke Jogja. Itu KLB pertama sebelum kemerdekaan. Nah ini KLB pertama setelah kemerdekaan, yang mengangkut Presiden Soekarno dan wakil berserta jajarannya dari Jakarta menuju ke
Yogyakarta dalam misi rahasia. Nah, ini gerbong IL-8 yang diisi oleh Bapak Soekarno, presiden pertama kita. Nah, ini gerbong IL-7 yang digunakan untuk mengangkut wakilnya, yaitu Pak Hatta. Nah, jadi kereta ini tuh kereta yang sangat berjasa di Indonesia, teman-teman. Ya, untuk memindahkan ibu kota negara kita yang waktu itu usianya masih seumur jagung. Jadi dipindahkan ke Jogja karena waktu itu Jakarta situasinya lagi nggak baik-baik aja, karena ternyata Belanda dan sekutu balik lagi ke Indonesia setelah merdeka, ke Jakarta lebih tepatnya. Akhirnya ya udah, Jakarta dipindah dulu ke Jogja untuk sementara. Pokoknya kereta ini tuh keluar kalau bisa jangan sampai ketahuan oleh sekutu dan Belanda. Nica gitu, teman-teman. Jadi kereta ini benar-benar sangat dirahasiakan banget perjalanannya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini nggak tahu saya gerbong apa nih belakang nih, kayak beda lagi. Nah, ini nih IL-7. Wow. Jadi kereta ini berangkat dari Jakarta tuh sore, habis maghrib dari Jakarta, tepatnya dari kediamannya Pak Soekarno yang berada di antara stasiun Manggarai dan stasiun Cikini atau di daerah Pegangsaan Timur, menuju ke Yogyakarta. Kereta ini pas mau berangkat itu pura-pura langsir biasa, karena emang di Manggarai kan di sisi mana ya, timur ya, itu banyak sekali langsiran-langsiran kereta. Nah, kereta ini keluar terus ke belakangnya rumah Pak Soekarno. Kebetulan kan di rumah Pak Soekarno itu pinggir rel ya. Nah, dari situlah Pak Soekarno naik kereta ini secara diam-diam beserta wakil-wakilnya dan jajarannya menuju ke Yogyakarta. Di kereta ini berangkat secara diam-diam dan nyampe Jogja itu pagi. Berangkat dari Jakarta jam 6 malam, jam 6 sore. Nyampe Jogjanya pagi sekitar jam 9. Emang sengaja kereta ini dikeluarin malam supaya tidak terlihat orang. Apalagi waktu itu Jakarta setelah tahun baru, yaitu posisinya habis tahun baru. Tanggal 3 Januari ini kereta ini berangkat dari Jakarta ke Jogja. Wah, ternyata dulu udah pakai kordeon gini ya. Berarti sambungan karet itu sambungan baru ya. Udah pakai sambungan kordeon, sambungan yang dipakai di kereta-kereta eksekutif zaman sekarang. Ternyata udah ada sejak dulu. Dan seperti itulah kondisi dalamnya, ada sofanya. Sayang kita nggak boleh masuk karena dikunci. Jadi kita cuma bisa ngeliat dari luar aja. Untuk jalurnya dia berangkat dari Jakarta ke Jogja lewat jalur selatan. Jadi lewat Jakarta, Bekasi, Cikampek sampai Cirebon, Perupuk, Purwokerto, Kebumen sampai Jogja gitu. Dan sementara ini tuh terdiri dari 8 kereta, 8 gerbong. IL-7, IL-8 ini taruh di paling belakang, sedangkan di urutan depan ada kereta bagasi, terus kereta eksekutif apa bisnis gitu, kereta kelas 1, kereta kelas 2 ya. Pokoknya ada 8 gerbong lah. Dan infonya ngangkut mobil juga keretanya di bagasi. Mobilnya Pak Soekarno dan Pak Hatta, mobil dinasnya. Dan yang mirisnya lagi adalah lokomotifnya udah nggak ada. Jadi lokomotif yang bawa kereta KLB ini, kereta istimewa ini tuh udah entah kemana nggak tahu. Itu lokomotif C2849. Jejaknya udah nggak tahu mana, udah nggak kelihatan, udah nggak ada. C2849 itu lokomotif kereta cepat pada masanya. C2849. Sekarang lokomotifnya nggak tahu, nggak ada di sini, nggak tahu kemana, mungkin udah jadi panci atau mangkok, udah dirucat. Nah, di sini ada tulisan lokomotif D52. Memang sebelum direvitalisasi, di sini tuh ada lokomotif C52, teman-teman. Tapi lokomotif itu udah dibawa ke Solo untuk dihidupkan kembali. Infonya sih gitu. Tapi sampai sekarang belum hidup juga. Nggak tahu nasibnya gimana. Tuh, dan di sana tuh ada rel juga sih, rel gerigi. Nah, di sini ada rel bergerigi. Yang mana ini adalah, gak setiap negara punya rel bergerigi nih. Cuma ada beberapa negara aja di dunia yang punya rel bergerigi. Gitu, teman-teman. Jadi ini sangat langka. Rel bergerigi. Nah, ini dia. Koleksi rel bergerigi. Itu di situ ada gerbong. Nah, itu gerbong yang dulunya dipakai buat kereta keliling yang di sini. Ini rel aktif sebenarnya. Tapi buat kereta keliling. Kayaknya dia jalan Sabtu Minggu doang keretanya. Muter gitu. Kalau dari biasa kayak nggak jalan. Jadi ini dibuat lebar biar giginya masuk. Jadi rel bergerigi ini biasanya ditaruh di jalur-jalur yang konturnya pegunungan, kayak di Sumbar, Sumatera Barat, atau di Ambarawa. Nah, di Ambarawa masih ada tuh, masih aktif. Di Sumbar masih ada juga, di mana ya? Sawalunto ya.
Oke, sekarang kita ke sana. Tadi di anjungan depan ada pesawat sama kereta KLB Soekarno. Kita ke bawah sini. Ini ada perlintasan kereta api dan saya mau ke kantin. Haus sekali nih. Nah, ini perlintasan kereta api aktif. Dan sini ada PJL nih, pos jaga lintasan, dan ada gentanya. Gentanya masih nyala nggak ya? Nah, nih genta nih, bel genta. Nah, gak bunyi kayaknya. Teng teng teng. Kita udah nggak ada lagi pakai sirine. Pintu tol lintasan. Zaman dulu gini pintunya. Pakai rantai tuh. Oh, ini jadi ditarik dari sono, ada tuasnya gitu. Ntar langsung terhubung ke bawah sini. Dan ini tuh rel kereta aktif ini. Tapi kereta wisata, cuma keliling-keliling sini doang sih, cuma nggak tahu keretanya jalan apa enggak. Kayak kalau hari biasa nggak jalan. Nah, saya mau ke kantin dulu di sebelah sana, kantinnya. Nah, ini stasiunnya, ini ada lokomotif kereta wisata. Ada PPD. Ya, si abang di sana. Berapaan satunya? Satunya 15. Ya udah 15. Berapa? Satu aja. Ini cendol yang sana pindah ke sini, Bang? Iya. Oh. Yang di atas ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi ke atas ini. Tuh di bawah kantin. Kita naik sini dulu karena di situ lagi ada yang motong rumput jadi agak berisik. Ada bis tingkat. Wow. Warna merah. Bentukannya kayak di luar negeri. Nah, ini adalah bis tingkat yang sempat beroperasi di Jakarta. Udah masuk era Soeharto kayaknya, ya udah masuk era Soeharto. Dan ini beli kredit waktu itu dari Inggris. Jadi didatangin langsung dari Inggris. Udah langsung bentukannya kayak gini dari sono, nggak dirakit-rakit lagi di sini. Dan uniknya, ini tuh bis tingkat tapi beratnya cuma 8 ton. Dan katanya sih infonya ini bahannya terbuat dari fiberglass. Wah, iya bener, fiberglass. Jadi lebih ringan dan gak berat. Tapi enggak deh. Oh ya, fiberglass tuh bener. Ini bukan baja atau plat gitu ya, nih fiberglass nih. Dia bukan pakai mesin Mercedes atau mesin Hino atau Mercy atau Scania, tapi dia mesinnya Leyland. Jadi Leyland ini tuh adalah perusahaan truk di Inggris. Jadi mesinnya Leyland, namanya Leyland. Ini Leyland Titan modelnya. Kalau yang generasi berikutnya kan Leyland Atlantean. Nah, abis itu baru tuh masuk yang Volvo bis tingkat, tapi dia nggak bertahan lama. Ini sih modelannya luar negeri banget, asli. Bahan-bahan metal ini. Nah, bangkunya kayak Kopaja yang tadi kita naikin nih. Bisa dibuka gak ya? Bisa dibuka nih. Oh, bangkunya kayak gitu. Masih bagus bangku. Ini rodanya pakai Bridgestone. Dan ini tuh bis tingkat spek bis dalam kota, jadi bentuknya bener-bener tinggi biar orang yang mau lalu lalang juga gampang. Nggak kayak bis-bis akap, bis antar kota, bis malam. Kan kalau bis malam itu lebih pendek, kalau ini lebih tinggi, makanya disebut sih jangkung merah. Ini unik banget. Kabin pengemudinya tuh privat banget. Ada tirai hordengnya tapi udah dicopot. Dan ini milik PPD, Perum Pengangkutan Penumpang di Jakarta. Kan beratnya cuma 8 ton doang. Kita coba bandingin sama yang ini juga nih, Damri. Nah, Damri aja 6 ton ini. Ini spionnya, spion balap. Ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, itu udah tangganya buat naik. Tangganya juga enak loh. Nah, ini bangkunya ternyata ada yang modelnya kayak gini, kayak angkot. Yang depan tuh yang searah, yang belakang yang kayak gini, yang kayak angkot. Nah, ini nih, yang keren tuh dia model kacanya tuh lengkung, mengikuti si bagian hidungnya. Jadi visibilitas driver bener-bener enak kalau bawa bis ini. Nah, kita lanjut ke bis berikutnya. Di sini ada Damri. Wow, Jabatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Dan mesinnya Tata. Wow, Tata ini pabrikan asal India. Jadi dulu ternyata Damri pakainya Tata ya. Kalau sekarang kan pakai Mercy. Hampir semuanya Mercy. Dan ini beroperasi di rute Cicahem, Ciberem, dan ini nomornya masih 784. Nah, masih ada tuh. Made in India,
masih ori coy, belum diganti. Gokil. Tapi kondisinya sudah agak memprihatinkan sih. Dan platnya D tahun 91 berakhir plat Bandung. Nah ini Tata Engineering, ada logonya juga sini. Dan ini mesin depan nih, dan nomornya masih 784. Kalau Damri sekarang kan udah 5.000-an apa 6.000-an gitu. Pokoknya semakin gede angkanya semakin baru armadanya. Tapi sekarang Damri penomorannya tuh udah BIH ya, udah berubah. Dan di sini ada logonya, logo khas Damri, roda sayap. Jadi ini roda, ini sayap. Dan ini peleknya seperti ini. Tapi peleknya Mercy. Mungkin udah diganti kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, masih 8 bautnya. Berarti Mercy OH113 atau OF113 nih kayaknya. Dan ini pintunya. Pintu khas bis-bis zaman dulu, pintu lipat. Dan ini dibuka nih kayaknya, bisa masuk nih. Pintunya tuh dilipat. Kita masuk kali ya. Nah ini dia teman-teman, kita udah berada di dalam bis Damri Tata yang melayani rute Ciberem Cicahem. Bisnya non AC, kita lihat bagian atas tidak ada louvre AC-nya. Terus ini ada gagang nih. Dan kursinya pakai plastik. Nggak tahu nih, kayaknya masih kursi orinya ya kayaknya. Untuk legroom masih aman, masih lega. Bagian kemudinya unik banget ya. Bisa kayak gini coy. Anjay, gokil. Ini mesinnya sini, mesin depan Tata. Dan ini visibilitas ke depannya. Aduh, kacanya belah dua seperti bis-bis zaman dulu. Dan jauh dekat cuma 50 perak. Nah, di sini ada kotak listrikan nih kayaknya. Buat lampu sen segala macem nih, listrik-listrik sini. Di sini ada rem. Ini rem tangannya nih. Keras banget. Persnelingnya unik banget. Lah, terus ini apanya ya? Ini kan rem tangan nih. Ini apa ya? Buat maju mundur nggak mungkin sih. Wah, nggak tahu dah ini apa ini. Kopling nggak mungkin. Itu kopling ada 3 tuh, kopling, rem, pedal. Udah model tanam. Pasti speedometernya masih asli Tata. Ya, masih simple, speedometernya nggak terlalu banyak instrumen-instrumen. Sini ada lubang udaranya. Ini buat papan trayeknya nih, buat ganti-ganti papan trayeknya di sini. Oh, sekat kaca gini tuh udah ada dari dulu ya ternyata. Kalau naik Prima Jasa tuh biasanya ada sekat kacanya gini nih. Nah, ini bagian bawah depan dari Damri Tata yang tadi itu. Suspensinya masih pakai per daun. Tuh ada gearboxnya di situ. Ini remnya pakai apa ini? Tromol apa cakram ini? Ini tromol ya remnya. Ini dia teman-teman, si Tata. Dan ini adalah satu-satunya bis Damri Tata yang tersisa, yang sekarang udah dimuseumkan. Oke, barusan beli air mereknya TMII. Harganya 7.000. Nah, uniknya di sini tuh ada kontainer. Saya kira kontainer emang sengaja taruh di sini karena ada proyek atau apa gitu ya. Ternyata ini kontainer pajangan. Ini ada keterangannya sini. Peti kemas kering. Situ bis Damri yang tadi kita review sama bis PPD tingkat yang kita review. Nah, di sini ada bis PPD juga nih, tapi ini tourist bus, yang artinya ini bis khusus untuk turis atau wisata. Biasa untuk mengangkut turis luar atau turis lokal. Dan ini miliknya PPD, Pengangkutan Penumpang Jakarta. Bermesinkan Mercy O302. Ini berarti mesin belakang. Jadi bis ini didatangkan langsung dari pabrikannya di Jerman Timur, di pabrik Mercedes. Jadi dikirim dalam keadaan utuh seperti ini. Utuh, sama kayak si Damri itu juga Tata dikirim dari India dalam keadaan utuh atau CBU. Dan bis malam ada juga yang pakai bodi seperti ini dulu, namanya bis LTH, dan itu adalah
cikal bakal bis malam di Indonesia, namanya bis LTH. Nah ini bagian belakangnya seperti ini. Ini ada nomor teleponnya, silakan ditelepon kalau masih terhubung. Dan ini platnya plat Depok nih, BZ. Ini ada buat derek. Ini knalpotnya. Nah ini ada les springnya. Jadi di sini belum suspensi udara. Bagasinya kecil, bisa dibuka kayaknya nih. Bisa dibuka bagasinya. Wih. Tapi bagasinya los loh. Tembus bagasinya ujung ke ujung. Gokil. Monokok kayak monokok gitu. Kita coba masuk ke dalam yuk. Oh ya, ini mesinnya nih. Ini lubang mesinnya. Jadi bis zaman dulu tuh nggak ada grill belakangnya ya. Kalau bis-bis zaman sekarang kan ada grill belakangnya tuh, yang garis-garis. Ini kap mesinnya nih. Boleh masuk ke dalam. Nah ini dia dalamnya nih. Wah, gila. Ini bis mewah sih di zamannya. Asli. Interiornya eksklusif banget. Dan ala-ala kursi bis malam. Tapi ini nggak ada armrestnya ya. Tapi ada reclining seatnya nih. Ada pegangannya. Ada kantongnya. Kayaknya sini masih kursi bawaan dari sananya ya. Dan ini sepertinya non AC bisnya. Karena kacanya bisa digeser. Terus tidak ada louvre AC-nya di atas. Tuh. Dan ini dibalut oleh kain bludru. Dan masih pakai pintu lipat. Nah ini setirannya nih. Setirannya Mercy banget. Mirip Mercy Cooler, tapi ini lebih tegak bentuknya. Ini setiran, nih persneling, ini rem tangan kayaknya itu ya. Ini rem tangannya nih. Ini pintu driver ya. Dan itu pedal-pedalnya. Ini buat displaynya. Ini kayak ada AC ya. Keep all the steep door automatic, nah kan. Doors automatically controller. Ini berarti udah pakai pintu pneumatik yang bisa dibuka tutup pakai tombol. Eksklusif banget penampilannya. Keren sih ini. Perpaduan warnanya putih sama biru kelihatan mewah banget. Tapi kayaknya nih biru-birunya udah diganti ya, udah baru ya. Kontrol ini apa ya? Open. Oh ini buat buka pintunya jangan. Oh iya tuh close open. Ini ada lampu juga nih buat penerangan penumpang naik turun. Ini sudah masih 5 percepatan sampai gigi 5. 1 2 3 4 5 R mundur. Nah, setelah saya baca-baca di beberapa sumber, ternyata mesin dari Mercedes-Benz O302 ini itu sama kayak mesin Mercy OF113 dan mesin truk Mercy Bagong. Jadi masih pakai mesin yang sejenis. Nah, ini lubang buat angin tuh. Buat angin masuk ke dalam. Nah, ini bannya agak lain nih. Dia pakai merek Intirup Purbaya. Agak asing kan? Oke, dari Mercy O302 ini kita lanjut ke situ yuk, ke kereta. Tapi kayaknya saya mau ke toilet dulu. Kantin di sini. Ini langsung ada koleksi lokomotif uap nih, banyak nih. Kita lihat satu-satu nanti, oke? Nah, ini ada kereta penumpang. Dan ini lokomotif uapnya nih udah lokomotif diesel, udah di lokomotif buatan ini. Dia pakai mesin Fuso. Jadi ini pakai diesel, pakai bahan bakar solar. Ini kayu gimmick doang kayaknya, atau buat ganjel kayak stop lock. Nah, ini di kantin, ini stasiun. Nah, ini loket pembelian tiket kereta. Terus di sini ada musola juga. Musola ada tempat duduknya. Terus ini ada lori genjot. Ini buat di jalur molek, asik kayaknya. Jalur molek kayak beca ya modelnya. Di depan ada bangkunya, di belakang pengemudinya ada 2 driver. Sini ada toilet. Nah, ini dia toiletnya, ladies and gents. Toiletnya oke, mantap. Nah, ini lokomotif uap jadi-jadian.
Ada speedometer Fusonya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut melihat koleksi kereta uap yang ada di Taman Mini. Ini hampir kelewat. DSM 55. Ini penomorannya unik sih, dia cuma 55 doang, nggak ada keterangan gandarnya kayak C, CD apa F gitu. Gila gede banget ini. Ini 2 meteran lebih, 2 meter kayaknya sini. Banyak banget ini, surga buat pecinta lokomotif uap. Ini ada turntable atau meja pemutar yang digerakkan oleh tenaga manusia nih, didorong. Sekarang udah yang otomatis kalau nggak salah, turntable lah yang pakai mesin. Oh ya, ini tadi beli teh botol 10.000. Nah, ini ada lokomotif B52. Unik banget bentuknya. Sangat tidak estetik. Sini kelihatan kosong banget. Dan itu ada lokomotif D1505. Wah, ini D15. Kelihatan ada 4 penggerak di situ. Kita coba lanjut ke sana. Di sini ada lokomotif B504. Nih kecil dia, tapi coba deh. Bannya gede banget. Ini bannya 1 meter lebih nih, 1,3 kayaknya diameternya. Gede banget. Nah, kalau kereta uap ini semakin besar bannya, semakin kuat tenaganya. Tapi tergantung ininya sih. Oke, kita coba lihat ke sono tuh, banyak banget di situ tuh koleksinya. Lokomotif uap semua nih, khusus lokomotif uap. Nah, ini jalur yang aktif nih, yang digunakan untuk kereta wisata yang muter-muter itu. Nah, ini dia nih, lokomotif uap semua, gokil. Enggak deh, ada ini, lokomotif diesel 2 C300. Wow. Ini ada jalur. Ini jalur aktif juga nih kayaknya. Kita coba kesini yuk. Nah, ini ada plakat di sini. Lokomotif uap. Lokomotif ini dulu digunakan sebagai sarana iya, betul. Ini generasi pertama kereta pakai lokomotif uap. Setelah itu lokomotif diesel, dan sekarang ada lokomotif listrik. Enggak, lokomotif listrik dari dulu juga udah ada sebenarnya. Kalian aja coba cari Bonbon dah. Tuh di Indonesia ada tuh lokomotif listrik Bonbon. Nah, ini banyak banget di sini. Ini paling cantik sini. Paling ciamik bentuknya nih. Lokomotif malet. Artikulasi. Dia ada ininya di tengah, ada silindernya. Ada 2 silinder. Ini silinder yang depan, sama ini silinder yang belakang. Wow, ini lokomotif malet. Paling gagah sih. Dia biasa digunakan untuk menarik kereta-kereta ekspres atau di jalur gunung. Ini buat kereta jalur gunung. Kenapa lokomotif ginian digunakan di jalur gunung? Karena yang depan ini dia bisa belok. Dan jadi kalau di tikungan yang radiusnya kecil, kereta ini bisa menyesuaikan. Beda sama lokomotif yang biasa, yang nggak ada, yang bukan malet. Ini lokomotif andalan jalur gunung. Nah, di sini ada pipa buat piston. Jadi ini pipa yang mengalirkan uap ke silinder dan ke piston. Nah, ke sini nih. Set. Kayu-kayu dimasukin lewat situ. Nah, tuh, masukin kayunya lewat situ. Nah, setelah kayunya dimasukin, terus dibakar di sini. Hasil pembakaran ya, uap panasnya tuh mengalir ke sini, ke boiler. Dan di sini tuh boiler tempat untuk mendidihkan air. Jadi pas airnya udah mendidih, nanti uapnya akan ke atas. Nah, di atas itu makanya ada sebuah kayak kubah. Ini kubah uap atau dom istilahnya ya. Kubah uap untuk menampung uap-uap yang sudah dipanaskan sebelum nanti diarahkan menuju ke pipa yang ini. Pipa ke arah silinder piston. Nah, jadi di atas itu tuh ada pipa untuk aliran throttle-nya atau ke pistonnya, jadi biar gak kerendam air. Jadi dia dibuat menonjol agak ke atas gitu di kubah uapnya. Gitu, teman-teman. Nah, ini rodanya. Dan seperti biasa, lokomotif uap itu selalu ada ini, connection root atau batang penghubung antara roda. Nah, ini ada tabung, nggak tahu tabung apa. Nah, kalau yang itu, itu tabung pasir. Jadi kalau keretanya selip nih di jalan yang basah atau licin, nanti pasir itu dikeluarkan dari atas dan diturunkan ke sini nih. Ada 2 kotak pasir. Dan ini ada safety valve-nya nih.
Jadi kalau tekanan uap di dalam boiler udah terlalu berlebih, nanti dikeluarkan otomatis lewat sini. Karena kalau nggak dikeluarin, itu nanti bisa meledak. Ada tuh peristiwa apa ya yang dibendul, lokomotif uap meledak sampai ininya mental juga buat boiler dan masinisnya meninggal. Sampai bangunan yang ada di dekatnya tuh hancur. Gitu teman-teman. Sebenarnya di Indonesia punya lokomotif yang lebih gede dari CC50 ini. Ada DD52 pada DD50 gitu, tapi keberadaannya udah habis, gak bersisa. Udah jadi besi tua, kayak udah dirucat. Udah jadi sendok atau garpu gitu. Ini ada logonya di sini. Logo KA-nya. Wow. Nah, kalau lokomotif gini, kalau buat di tikungan yang radiusnya kecil itu agak susah. Akibatnya ya bannya cepet aus. Gampang aus gitu. Makanya lokomotif kayak gini tuh kurang diperuntukkan untuk jalur-jalur gunung. Dia lebih dominan untuk ke trek yang lurus. Gitu teman-teman. Ini lokomotif F nih. F berarti 5 penggerak tuh, 2 3 4 5 6. Wow, 6 penggerak. Gokil. Oh ya, masih bersama lokomotif CC5001. Ini bahan bakarnya kayaknya udah minyak residu ya. Tuh, di atas kayak ada buat tempat bahan bakar. Coba kita lihat yuk. Nah, ini adalah tender. Tender untuk menaruh air. Jadi lokomotif uap itu kan dalam pengoperasiannya membutuhkan air untuk dipanasin di boiler. Jadi kalau gak siap air, itu bakal repot nanti berhenti di stasiun gitu. Ngisi air. Jadi makanya disediain tender. Biasanya beberapa lokomotif udah ada tender kayak gini, apalagi kalau lokomotif jarak jauh kayak si dia CC50. Ya, kita coba naik. Oke, kita udah berada di dalam lokomotif CC50. Wow, dan ternyata di situ ada pintunya ya, buat benerin depan sana. Karena ini lokomotifnya tinggi, nah ini buat manasin kayu bakar di sini. Tapi kayaknya lokomotif ini udah nggak pakai kayu bakar, tapi pakai minyak residu. Nah ini dia tempat penampungan minyak residu. Jadi udah pakai minyak bahan bakarnya. Nah nih tempat penampungan minyaknya. Nah nih minyak residu. Nah di situ tuh. Biasanya kan nih tempat batu bara nih di belakang sini. Ini klakson nih. Di klakson nih. Ini bangkunya. Nah ini lokomotif uap. Kenapa dia rodanya jari-jari? Karena supaya bebannya ringan. Dan kenapa di kereta uap selalu ada ini? Jadi ini adalah pemberat teman-teman. Pemberat dari si batang penghubungnya. Jadi dipasang ini supaya seimbang. Nah, kalau kereta uap pasti selalu ada roda ininya yang nggak berjari-jari. Ini biar seimbang. Karena kalau nggak ada ini, nanti bakal nyentak geraknya. Tak. Kita lihat yang mana lagi ya? Wih, D50. Ini ada B27, 2 penggerak. Dan ini ada D50, 4 penggerak. Ini juga keren nih, gede, tinggi banget. Sama kayak tadi CC50, tingginya nih D50 juga tinggi, 2 meter. Jadi kesininya, gokil. Dan bedanya ini bukan lokomotif malet, dia ya kayak gini, nggak ada artikulasinya. Lokomotif D5011. Ini ada silindernya buat penggeraknya. Ini ada roda idle atau roda penunjang. Ini kotak pasir. Dalin ke sini pasirnya. Tuh ada selangnya masih. Nah ini tendernya nih, tender air. Dan ini pakai batu bara masih. Pakai ini kayaknya. Oh ini pakai kayu bakar masih. Di sini ada lokomotif C300. Ini adalah lokomotif hidrolik yang diperuntukkan untuk melangsir rangkaian. Langsir itu kayak mindah-mindahin gerbong itulah. Di sini ada 2 unit, C312 sama C311. Dan ini rumahnya dia di Tanah Abang, di Poin Tanah Abang, tapi rumahnya udah diratakan dengan tanah. Dan yang baru dicat kemarin beberapa waktu lalu sama komunitas apa gitu ya, IRPS kok nggak salah. Nah ini yang kondisinya belum diapa-apain. Rodanya masih pakai model jari-jari dan masih ada connection rodnya. Dan dia 3 penggerak karena awalannya C. Jadi kalau lokomotif hidrolik itu awalannya 3. Kalau lokomotif diesel elektrik awalannya 2. Kayak CC206, CC203, 201. Nah kelebihannya kalau si hidrolik ini dia bisa nerabas genangan air, bisa nerabas banjir. Sedangkan kalau lokomotif elektrik itu kan dia
sistemnya udah elektrik ya, udah listrik gitu. Jadi kalau nerabas banjir nggak bisa error. Nih tadi udah D50, sini ada C5317. Wow. C walaupun C tapi lebih gede ya daripada yang ini D50. Ini C53, rodanya coy gede banget. Kayak roda delman. Ini tingginya setinggi saya 1,7 meter. Gokil. Ini ada jendelanya. Dan ini udah pakai minyak residu bahan bakarnya. Nah ini ada tebengnya, ada smoke deflector. Saya baru tahu ini tuh ternyata fungsinya untuk menjaga visibilitas pengemudi atau masinis. Jadi kalau ada asap apa gitu, jadi nanti si inilah yang memecah asap tersebut biar gak kena ke situ, ke kaca masinis. Cakep bentukannya kalau ada tebengnya gini, jadi lebih estetik. Nah ini di paling pojok ada lokomotif 48. Di sini ada keterangannya, tapi udah buluk. Seri nomor 1D248, pabrik Amsterdam, Belanda, buatan tahun 1916. Jenis lokomotif jarak sedang, di lokomotifnya tebing tinggi, Sumatera Utara. Berat siapnya 60 ton, berat kosongnya 46 ton. Kecepatan maksimal 49 km per jam. Pelan banget. Oh, ada lengkung radius minimum 150 meter. Bahan bakar batu bara. Biasanya kalau yang di Sumatera itu pakai batu bara, bahan bakar. Jadi lokomotif uap ini tuh ditempatin sesuai dengan kondisi alamnya. Kalau di Jawa kan masih banyak pohon-pohon jati atau apa gitu. Nah kalau di Sumatera itu kan jarang, banyak kan sawit ya. Jadi pakainya yang batu bara, karena di Sumatera juga lebih banyak batu baranya. Lokomotif 48, unik ya pengoromannya 48. Nah ini tendernya di sini nih, biasanya nih. Kalau nggak salah ini tender air buat nyimpen cadangan air. Nah ini ada spakbor sepeda. Flashback banget lihat bentuknya. Kita lanjut lagi. Nah ini ada tempat untuk pengisian air. Dan di sini ada alat aneh nih. Nggak tahu nih fungsinya apa ya. Ini ada alat aneh, tapi tidak ada keterangannya. Kayak sumur atau mungkin sumur air kali ini ya. Nih. Nah iya nih bener nih, toren air kayaknya nih. Ini tender nih. Toren air nih buat nampung air, buat nanti dialirin ke situ. Oke, kita lanjut lagi mengarah ke sana. Tadi di sini udah semua. Oke, kita lanjut ke lokomotif yang di sebelah sana. Nah, ini ada lokomotif E10. Ya, saudaranya masih hidup di Sawalunto, Mak Hitam. Nah, ini yang udah mati di sini. Jadi lokomotif E10 ini adalah lokomotif bergerigi di Indonesia dan kayaknya satu-satunya lokomotif bergerigi di koleksi Museum Taman Mini nih, kayaknya ya. Nih. Wah, ini keren banget sih. Bagian silindernya beda dari yang lain. Silinder ada banyak. Nah, ini ada roda buat, ini kayak buat geriginya di bawah. Nah, itu geriginya di situ. Ini dia. Gerigi penggeraknya gokil. Ini suspensinya masih per daun. Ini pistonnya, dan ini pipa buat ke pistonnya nganterin uap, dan itu cerobongnya. Wow, ini tender airnya. Lokomotif E berarti 5 penggerak. 1, 2, 3, 4, 5. Amazing. Kita ke kanan, ada B22, lokomotif kecil. Di sini ada keterangannya B2209, oh, Jerman. Banyak kan buatan Belanda sama Jerman ya. Jarak pendek, Kroya Cilacap. Wow, Jawa Tengah 25 ton, kecepatannya 55. Nah ini D11, sama di belakangnya itu ada B1706 nih, tram uap nih. Sebenarnya sama aja kayak lokomotif uap, cuma bedanya dia
bentuknya kotak dan boilernya berada di dalam situ tuh. Nih boilernya. Jadi di dalam boiler ini tuh isinya pipa-pipa yang banyak jumlahnya dan memanjang. Oh nih tempat buat masukin kayunya. Orang dulu kuat-kuat berarti ya. Dinas kayak gini kan panas nih pasti, gerah. Nggak bisa tuh pakai seragam dinas gitu. Pasti pakainya kaos oblong. Nah ini kayaknya kubah uapnya nih. Ini kubah uapnya. Nah ini ada cerobongnya. 2 penggerak. Simple. Seri nomor Jerman. Wah 30 doang. Pelan banget. Iya sih, rem juga namanya. Oke, kita lanjut lagi ke kanan. Dikit lagi habis nih. Nah, ini ada lokomotif C27, C19, C21, C112. Oh, ini C112 nih. Temennya masih ada yang hidup di Solo. Biasa buat ngangkut kereta api Jaladara. Tapi yang masih hidup itu C12 berapa ya? Lupa saya. Pokoknya yang masih hidup di Indonesia tuh lokomotif uap ada 5 kalau nggak salah. C12, D14, B51, B25 sama E10. Dan satu lagi tuh D52 yang lagi berusaha dihidupin. Nah ini C12 kalau kalian mau masih lihat dia jalan tuh di Solo. Namanya biasanya dia narik kereta api Jaladara, kereta wisata. Cuma kereta itu cuma jalan di saat weekend aja. Atau kalau hari biasa ada yang nyewa, biasanya dia jalan. Lokomotif uap yang ada di sini tuh udah mati semua teman-teman. Nggak ada yang bisa dihidupin lagi. Ada sih kalau mau effort. Nah ini nih keren nih C27. Saya baru tahu ternyata ini tuh semboyan ya. Semboyan ini dalamnya, jadi bisa dikeluarin gitu. Nah itu di atas juga kayak semboyan tuh. Yang di atas itu, yang 2, yang kayak kuping. Wow. Ini silindernya seperti ini, gede banget. Oh, Rangkas Bitung. Diponya RK, gokil. Biasanya ya kalau yang lokomotifnya kayak gini, dia ada namanya roda buta yang nggak pakai flank gitu. Ini kan ada yang lancip nih, jadi cuma buat muter bantu gerak doang. Nah ini ada lagi nih di paling ujung yaitu C30. Ini juga gagah tapi pendek dia. Terus roda idealnya lumayan besar. Dan ini 3 penggerak dan ini ada tender airnya. Roda idealnya ada 1 lagi, berarti susunan rodanya 2, 6, 2. Tapi ngomong-ngomong pegel juga keliling-keliling ini. Asli pak. Belum lagi yang di dalam sana tuh. Masih banyak tuh. Gokil. Lokomotif uap yang berada di Museum Transportasi Taman Mini ini belum seberapa. Belum lagi ditambah dengan koleksi lokomotif uap yang ada di Museum Ambarawa. Belum lagi ditambah lokomotif uap di beberapa museum lainnya. Dan belum lagi ditambah dengan lokomotif uap yang nasibnya hilang entah kemana. Jadi bisa dibayangkan dahulu betapa banyaknya lokomotif uap yang berdinas di Indonesia. Maka tak heran pada masanya Indonesia dikenal juga sebagai kolektor lokomotif uap terbesar di dunia. Namun sayangnya keberadaan lokomotif uap ini lambat laun terlengserkan oleh lokomotif diesel karena ada beberapa faktor. Faktor utamanya adalah perawatan lokomotif uap yang perlu biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah menggantikannya dengan lokomotif diesel. Pada tahun 1953, Bung Karno memesan lokomotif diesel pertama di Indonesia, yaitu lokomotif CC200 yang kini lokomotifnya sudah dipajang di Museum Ambarawa. Dan gak hanya di Indonesia aja, di beberapa negara lainnya pun juga mengganti lokomotif uap dengan lokomotif diesel dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
Oke, sekarang jam setengah 2 siang, udah makan, udah sholat. Tadi makan bakso sama air minum 33.000. Dan ini ada kereta pengangkut tebu nih biasanya nih, kalau yang kecil-kecil warna hijau gini. Wow, di situ ada keterangannya. Dan ini bisa dibuka kayaknya nih. Nah kan, tuh isinya tuh pipa-pipa gitu, boiler. Dan ini adalah pipa untuk menghubungkan ke silinder atau pistonnya. Ke silinder sini. Pipa yang di dalam sini. Nah, ini ada tender airnya. Untuk rodanya seperti itu. Lokomotif nomor 12. Oke, kita lanjut ke anjungan berikutnya. Kita ke mana dulu ya? Sini ada, oh ya ini Kementerian Perhubungan. Jadi Museum Transportasi TMI ini tuh dikelola oleh Kemenhub. Nah nih kita sini dulu deh nih, ada beberapa koleksi kendaraan juga yang menarik. Di sini langsung ada Bluebird, salah satu taksi legend di Indonesia. Infonya sih ini adalah armada pertamanya Bluebird. Terus ada di sebelahnya Silverbird. Jadi mereka masih satu grup. Nah, ini ada tulisannya. Nah, jadi awalnya tuh Bluebird dulu. Nah, setelah Bluebird baru hadirlah si Silverbird. Bisa dibilang ini layanan VIP untuk taksi. Jadi Silverbird ini hadir ketika KTT non-blok diadakan di Indonesia pada tahun 19 berapa ya? Jadi pemerintah tuh pengen ada transportasi yang memadai untuk jemput para tamu. Akhirnya muncullah Silverbird ini. Dan setelah acara KTT itu selesai, baru Silverbird ini dijadikan angkutan buat reguler. Gitu terus. Nantilah kapan-kapan kita coba naik Silverbird. Tapi untuk mencari taksi ini agak sulit karena dia hanya ada di tempat-tempat tertentu aja, kayak di bandara, bandara internasional, atau di mungkin tempat-tempat elit kali ya. Kalau Silverbird ini lebih mewah interiornya. Kalau sekarang juga armadanya bagus-bagus, sudah pakai Alphard, bahkan udah ada yang mobil listrik Ioniq. Wah, keren. Oke, dari Silverbird kita lanjut ke ini Orangebird. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kendaraan ini. Dan mohon maaf agak berisik karena orang lagi motong rumput. Jadi ini adalah bajai. Bajai ini berasal dari India. Di sana disebutnya tuk-tuk. Tapi penyebutan bajai itu sebenarnya bukan bajai tapi bajaj. Tapi di Indonesia karena ada salah pelafalan jadinya bajai. Nih dia teman-teman. Nih gasnya. Itu koplingnya, remnya di bawah. Engkolnya masih ada. Nih engkolnya nih buat nyalain. Bisa dibuka. Ini engkolnya nih buat nyalain nih. Ini kalau bajai itu nyalainnya ditarik deng gitu teman-teman. Unik ya bang. Dia kayaknya starternya gak ada atau mati gitu. Ini pintu belakangnya bisa dibuka gini. Nah, wah, hancur kenapa ini? Sayang banget. Ini ada kacanya nih, tapi kaca plastik. Kalau bajai itu kacanya cuma ini doang nih. Kaca yang beneran kaca. Ini nggak tahu nih ini juga Mika kayaknya. Terus kalau di samping kalau hujan ada tirainya gitu. Nah sebenarnya sebelum bajai itu ada lagi teman-teman namanya Helicak. Bajai adalah generasi penerusnya Helicak. Jadi dulu tuh selain bajai ada Helicak, terus ada Toyoku sama Mebeya. Nah Toyoku dan Mebeya itu beda pabrikan. Kalau Toyoku asal Jepang, kalau Mebeya asal Yunani kalau nggak salah. Dan Helicak itu dari Itali. Dia pakai Vespa Lambretta. Nah, bajai ini yang paling awet usianya, yang paling bertahan lama sampai sekarang bahkan. Ini bajai yang masih pakai bensin bahan bakarnya. Bahan bakar bensin dan getarannya sampai ke ubun-ubun. Ini ada tangki bensinnya kayaknya nih, buat isi bensin. Ini basicnya kayak bajai gitu, kayak Vespa sebenarnya basicnya. Cuma dimodif jadi seperti ini bentuknya. Ini dia, knalpotnya di tengah. Khas banget.
Nah, ini di sebelahnya ada becak motor Sidempuan. Ya, sesuai dengan namanya, Sidempuan adalah nama sebuah daerah di Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu saya juga pernah nih lihat becak motor ini di Sidempuan pas waktu itu lagi naik bis ALS dari Medan ke Jember. Kalian bisa tonton tuh. Nah, ini uniknya dia tuh pakai Vespa. Keren ya. Walaupun sekarang becak motor Sidempuan udah diganti kebanyakan pakai motor-motor kayak Tiger, kayak mobil ya, pakai bumper. Ada warna lembayungnya, jadi kalau kena sinar tuh kayak warna ungu-ungu gitu. Tempat duduknya seperti ini muat 2 orang. Gokil. Keren. Bannya juga keren tuh. Anjay, racing. Belakangnya keren loh. Cakep ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya nih, ada taksi lagi sepertinya. 4848. Saya kayak pernah denger nih 4848, kayaknya beberapa waktu lalu pernah dibikinin tripnya nih sama Bang Erwin. Nah, kalau taksinya saya malah baru tahu ya 4848 tuh ternyata juga ada taksinya. Yang saya tahu selama ini tuh travelnya, travel 4848 dari masih ada sekarang dari Bandung ke Ciamis. Dan 4848 ini adalah pelopor travel Jakarta Bandung. Dulu kan belum banyak tuh travel. Nah, pada saat itu pemiliknya ini kepikiran buat bikin transportasi yang mudah dan cepat selain kereta sama bis dari Jakarta ke Bandung. Akhirnya tercetuslah si travel ini 4848. Dan 48 itu diambil dari tanggal lahirnya. Tanggal berapa ya? 4 Agustus kalau nggak salah. Kayak mobil polisi. Warna biru putih. Tapi sekarang taksinya kayak udah nggak jalan lagi. Sisa travelnya. Dan itu pun travelnya pakai armada elep. Dan beroperasi di rute Bandung Ciamis. Wow, keren banget. Sini ada tombol. Coba kita pencet. Oh, udah mati. Nah, ini kita dari 4848 kita lanjut lagi bergerak ke arah sini. Dan ini adalah Oplet Sidul. Dan ini adalah Oplet ini adalah nenek moyangnya angkot. Oplet sekarang penggantinya Mikrolet kalau nggak salah, penerusnya. Bentuknya mirip Bemo, tapi dia rodanya ada 4. Dan ini belakangnya. Dalamnya seperti ini. Ini sebagian terbuat dari bahan kayu. Mungkin 50%-nya kayu, 50%-nya bodi. Nah, ininya kayu nih. Kayu jati kayaknya sini. Kacanya. Ada logonya M. Ternyata keberadaan Oplet ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Namun keberadaannya sempat menghilang setelah Jepang berkuasa. Dan Oplet kembali hadir di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Walaupun di tahun 1979 izin trayek Oplet dihapus dan digantikan dengan Mikrolet. Namun pada kenyataannya sampai sekitar tahun 1990 Oplet itu masih beroperasi walaupun tidak banyak. Dan di tahun 2000 Oplet sudah tidak terlihat lagi di Jakarta. Wah. Dan uniknya adalah spionnya ada di sini. Gila, jauh juga ya kalau mau ngeliat dari situ, ngeliat ke sini. Udah gitu kecil lagi spionnya. Tuh. Ini ada topinya juga di atas. Untuk melindungi hujan air kayaknya sih, untuk melindungi air yang jatuh ke bawah. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi saya belum ke atas ini. Ya, kita bisa ke atas. Kok creepy? Enggak, deng. Kayak udah sepi nih, nggak ada orang. Tuh, tapi bisa ke bawah juga. Oh, ke bawah nggak bisa itu. Oke, kita harus ke atas ini. Wow.
Uji nyali, Pak. Ya, di bagian atas seperti ini, teman-teman. Ini langsung disuguhkan dengan apa ini? Oh, pompa air. Zaman dulu gini ya pompa air. Kayak kereta gitu. Ini ada miniatur-miniatur lokomotif uap. Ada perlengkapan kerja juga. Semboyan-semboyan, topi PPKA, ada telepon juga di situ. Dan ini juga ada perlengkapan lampu lokomotif. Itu ada pembangunan jalan kereta api pertama tahun 1864. Kalau nggak salah kereta api pertama tuh di Semarang ya. Tapi nggak kelihatan, mati. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada miniatur kapal KMP Belido. Ini KMP Billy. Ini kapal feri punyanya SDP. Nah, ini ada bis air. Modelnya mirip banget kapal cepat. Tapi di sini tulisannya bis air. Tuh, oh ini ternyata KMP Belido tuh, kayak tongkang. Kapal penyeberangan di Jambi tahun 1974. Ya, di sini ada lagi namanya kapal Ariwangun, jembatan terapung Sultra Pulau Muna tahun 1986. Ya, terus di sini ada miniatur tram uap NITM. Belum tahu saya ada tram uap yang modelnya kayak gini. Oh, Batavia merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki sistem tram perkotaan, dilanjutkan oleh Semarang, kemudian Surabaya. Oh iya, jadi PPD itu dulu sebelum jadi bis, dulu dia operator tram, teman-teman. Tuh. Nah, setelah tram dicabut karena dirasa nggak sesuai dengan lingkungan Jakarta, dengan kondisi lalu lintas di Jakarta, akhirnya ya udah PPD sekarang berubah jadi bis. Perangkat wastafel dan keran air keramik. Kayak celengan bentuknya. Di sini ada diorama stasiun Manggarai 1:200. Ini stasiun Manggarai tahun berapa ya? Bagus amat. Saya kira stasiun Gambir zaman dulu. Oh, ini pelabuhan Merak Bakauheni, ada dioramanya juga. Sebenarnya nggak sedekat ini ya, ini karena diorama doang, jadi kayak kelihatan dekat. Ini lebih ke pelabuhan Ketapang Gilimanuk sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Sini ada rambu-rambu lalu lintas. Sini ada perangkat papan wesel. Oh, wesel board. Mencari koleksi-koleksi yang unik. Ya, di sini ada bemo juga. Ini ada kapal KMP Komodo. Ini kayak buat ngangkut ini ya, buat ngangkut mobil, truk gitu. Nah, ini bemo nih. Bemo, becak motor. Ada yang nyebut becak motor, ada yang nyebut becak mobil. Nah, si bemo ini, saya ingat terakhir beroperasi itu sebelum Covid kalau nggak salah. Itu di wilayah Jakarta Kota, sekitaran sana. Nah, sekarang bemo ini digantikan oleh Bajai Qt namanya. Nah, bemo ini dulunya dihadirkan dalam rangka menyambut Ganevo. Nah, jadi pemerintah tuh pengen ada angkutan umum yang lebih cepat dan lebih enak dibandingkan beca. Karena juga dulu tuh beca dianggap gak manusiawi, akhirnya digantikanlah dengan angkutan-angkutan kayak gini, kayak bemo, kayak bajai gitu teman-teman. Nah, ini bemo. Wah, saya pernah naik bemo waktu itu. Udah lama sih. Ini kapasitasnya mungkin cuma 6 orang. Dan bemo tuh kalau turun diketok atasnya. Pokoknya ketok bagian mana aja ntar pasti supirnya berhenti dah. Asli. Dan bemo ini adalah Daihatsu mesinnya. Jadi ini adalah Daihatsu pertama, produk Daihatsu pertama yang masuk ke Indonesia, yaitu bemo atau becak motor apa becak mobil gitu. Bentuknya kayak Mercy Bagong gitu. Itu masih ada persnelingnya segala macam. Nah, itu setirannya seperti itu. Unik. Ini bangkunya. Nah, bemo ini sekarang udah diganti oleh Bajai Qt. Nah, si Bajai Qt itu dia beroperasi di daerah yang dulunya dilewati bemo aja. Kayak di Jakarta Utara tuh banyak tuh Bajai Qt kalau kalian mau nyoba. Itu adu dengkul gitu. Wah, adu dengkul nih mirip naik kereta kelas ekonomi kayak Erlangga gitu-gitu.
udah dengkul. Pas paling enak sih yang duduk di ujung sini karena ribet pas turun. Nah, di belakang bemo ada miniatur bis juga nih yang bikin saya flashback. Wah, bis PPD body banteng kalau seri GMM kok nggak salah. Oh, banteng bodinya. Menarik banget. Ini ada bis tingkatnya juga. Nah, ini yang Volvo nih. Express Jakarta Surabaya PP. Nih, Damri juga nih. Tourist bus pakai bodi banteng. Soekarno Hatta. Oh, bis bandara. Kita lanjut ke sebelah sini ada motor. Saya nggak terlalu ngerti motor. Motor juga Vespa. Ini motor apa ini? BMW. Wow. BMW Pak, gokil. Wah. R.A. Nugroho. Ini seragam. Oh. Saya tuh kaget sama ini dari tadi. Saya kira orang. Ini PPKA, petugas pengawasan kereta api. Pengawasan apa pengawalan ya? Dia pakai tongkat sakti untuk mengusir kereta. Ini dari bahan. Oh, perunggu kayaknya. Ini ada Vespa lagi di sini. Astagfirullahaladzim. Panik. Ini ada motor juga. Ada motor lagi. Ya. Sekarang sudah jam 14.26. Tapi karena hujan jadi kayak sore banget hawanya. Ada si bapak nih, nggak tahu siapa. Kayaknya supir Damri atau apa gitu. Nah, ini dia nih. Armada pertama Damri tahun 1945-1950. Ini dan ini tuh Cikar dia pakai sapi tenaganya. Dulu buat ngangkut keperluan senjata, hasil bumi gitu-gitu. Ini BMS. Ada kodenya BMS. BMS ini Banyumas. Karena asal muasal Damri dulu dari Banyumas nih. Banyumas 1946. Ini Cikar di Jogja masih dipakai nih Cikar buat ngangkut hasil padi, hasil panen. Ini rodanya pakai kayu kayak delman. Dan ini replikanya. Jadi ini bukan armada pertamanya, tapi ini replikanya dong. Yang dibuat seolah-olah kayak armada pertamanya gitu. Kita lanjut ke sebelah sini kali ya. Di sini kayak ada delman juga. Terus di sini ada kuda. Andong. Kudanya 2D. Oh, dulu banyak ya. Oh, ini kayak di Jogja deh. Oh iya, Jogja. Khas banget bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada diorama. Apa nih, gede banget. Diorama. Lalu kita cari dulu namanya. Oh, bukan kan. Oh, saya kira ini diorama apa gitu. Ternyata nih mungkin kayak khayalan, fiksi. Nah, di sini ada. Nah, ini dia nih, KLB Soekarno. IR8 sama IL7. Nih gerbong yang dinaikin Pak Soekarno, nanti Pak Hatta di situ gerbongnya. Dan pulangnya Pak Soekarno tuh tahun berapa ya lupa. Pokoknya 5 tahunan apa 6 tahun gitu, terus pulangnya naik pesawat, gak naik kereta. Pulangnya naik pesawat, turun di Kemayoran kayaknya dulu. Ah, ini beca Bandung sama beca Pekalongan. Beda ya? Beda tingginya. Lebih tinggi becak Bandung dan lebih ramping. Dan kalau lebih tinggi gini lebih enteng, teman-teman. Ini ada perahu Jukung Bali. Ini ada becak motor khas Sumatera juga kayaknya nih. Kalau becak motor yang modelannya kayak gini kebanyakan di Sumatera sih yang pakai motor-motor kayak gini gitu. Di Medan tuh ada juga tuh. Medan, terus di Siantar. Kalau becak motor di Jawa kan motornya di belakang. Oke, kita lanjut lagi. Oke Pak, kita lanjut lagi ke Anjungan Udara. Sekarang masih jam 2:30. Jadi ini tuh loketnya tutup jam 4. Tapi kalau orang yang udah ada di dalam, itu mereka bisa keluar nanti jam 5, jam 5:30 gitu. Sterilnya jam 5, jam 5:30. Jadi jam 4 itu yang ditutup adalah loketnya gitu. Ini ada alat detektor logam tangan. Ini lampu apa nih? Lampu landasan pacu. Oh, lampu landasan pacu. Lengkap juga ya. Nah, ada alat-alat nih, mesin hitung. Ini ada alat penakar hujan otomatis tipe Hellman. Ini ada apa ini? Oh, teletip. Menerima berita.
Saya kira mesin ATM. Ini ada menara pengawas lalu lintas udara. Ini ada UFO. Bukan UFO, ini taxiway at G light. Nggak tahu itu apaan. Sunshine duration. Untuk mengukur lama matahari bersinar atau liputan awan di angkasa. Data hasil. Wah, ini anjungan laut. Tapi ini kita lihat anjungan udara dulu. Ini ada mesin X-ray. Ini ada miniatur pesawat merpati. Sekarang udah nggak ada merpati. Pesawat Garuda, PKGNA, GMA, Boeing 737. Kita lihat lagi sebelah sini. Wah, ini nih mirip yang tadi nih, DC-9, tapi dia lebih kecil. Bombardir. Mesinnya di belakang, mesin jetnya. Ya, seperti ini teman-teman. Kita lihat ke belakang lagi. Ini ada Garuda, perubahan logo. Ini livery lamanya yang vintage. Ini livery yang burung. Ini yang terbaru, Nature Wings. Nah, di sini ada pesawat Royal Jordanian. Ini pesawat RI-1. Miniatur pesawat Dakota Selawah. Nah, katanya sih Selawah ini tuh asal-usul dari pesawat Garuda. Kalau baca-baca ya. Jadi pesawat ini nih, Selawah RI-1, itu adalah cikal bakal dari Garuda Indonesia. Pesawat pertama Selawah Indonesian Airways RI-01. Oke, anjungan udara sudah, kita ke anjungan laut. Oh, di sini ada pesawat nih. Nah, ini yang buat yang bertanya-tanya masukin ke sininya gimana? Ini tentunya dirakit. Jadi dipotong-potong dulu terus dirakit. Ini PKTV, kayaknya pesawat latih. Itu udah bacanya Korimako. Latih, oh iya pesawat latih bener. Arif Tower. Wah, ini nih anjungan laut nih. Semoga ada pel nih. Harusnya sih ada. Anjungan laut. Ini kita langsung disuguhkan dengan live raft. Nah, kalau kalian sering nonton video saya udah nggak asing lagi mau benda ini. Ini namanya live raft. Jadi kayak semacam skoci tapi tidak perlu penggerak, yang digunakan untuk saat ada ketika kapal bermasalah atau tenggelam. Nah, ini nanti dia dilempar dari atas dan pas turun ke bawah itu langsung terbuka seperti bentuk skoci, seperti kayak gitu tuh. Nah, kayak rumah-rumahan, kayak tenda. Nah, di dalamnya ini biasanya ada peralatan P3K, ada obat-obatan, makanan segala macem. Terus ada yang kayak buat petasan itu, yang buat tanda pencarian. Di dalam sini lengkap, tapi sayang banget nggak dipajang di sini. Nah, ini kayak gini, live raft. Ini tulisannya kuning sama biru, jadi gimana gitu, nggak kebaca. Sayang banget. Ya, kita lanjut ke anjungan laut, teman-teman. Nah, itu ada sipel nih di situ. Wow, ada Dobon Solo di sini. Padahal kapalnya masih jalan. Dobon Solo. Dobon Solo ini melayani rute dari Jakarta ke Jayapura. Nah, Dobon Solo ini dia bisa bawa kendaraan, udah dimodifikasi. Jadi bisa bawa truk atau mobil atau motor di bagian dalamnya. Ada ininya di ramdornya, tahun 93, masih muda nih kapalnya. Harusnya Sini yang taruh di sini. Kapal Sini, Dobon Solo. Sekarang dia udah pakai livery yang baru, yang warna biru. Nah, ini live raft yang kecil-kecil tuh. Ini live raft, ini skoci besar, skoci sedang, skoci besar. Nah, ini di bawah dek-dek penumpangnya. Ini ada 9 dek apa 10 dek kalau pesawat kapal tipe 2000. Anjungan, ini kontainer atau apa, geladak depan. Terus ini ada antena buat navigasi segala macem. Nah, biasanya di sini nih banyak yang ngatap nih, banyak yang naik di skoci. Nah, ini nih lorongnya tuh, aduh, real ini mirip banget sama aslinya. Dan ini ada KM Rinjani. Nah, ini KM Rinjani ini dia udah nggak jalan lagi, udah nggak melayani penumpang. Infonya sih ini udah dijadiin kapal KRI, kapal perang, namanya kapal Tanjung Fatagar. Itu tahun 2005 berbarengan dengan kapal KM Kambuna, dihibahkan ke TNI AL Angkatan Laut gitu. Dan sekarang infonya si Rinjani ini
nasibnya sudah tidak tertolong. Dia udah dicincang-cincang, udah dirucat, dan sekarang mungkin udah jadi panci atau sendok gitu. Rinjani ini rutenya dulu ke Papua juga, dia ke Papua. Legend juga nih Rinjani. Namanya diambil dari nama gunung di Lombok, Gunung Rinjani. Wow, amazing. Nah, dari Pelni kita lanjut ke ini, miniatur kapal nih, paling besar nih miniatur kapal di sini. Ini kayak kapal Titanic, kapal New Zealand. Wow, aslinya buatan. Oh, pakai tenaga uap dia. Rute Penang, Delhi, Singapura, Jakarta. Wow, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Ujung Pandang, Brisbane, Sydney, Melbourne. Pemerintah Belanda kemudian mencetak kapal ini pada 2 Juli 1942 dan dijadikan kapal pengantar pasukan. Kapal ini tenggelam di Laut Tengah setelah dibom oleh kapal selam Jerman ketika sedang melakukan perjalanan dengan membawa pasukan sekutu dari Arzen ke Gibraltar pada tanggal 11 November 1942. Wow. Ya, di sini ada Mustika Kencana. Nah, ini juga masih beroperasi nih. Dia di lintasan Merak Bakauheni. Masih muda juga nih kapal tahun 92. Nah, terus di sini ada DLU lagi nih. Wah, ini ada kapal Kirana 2 ternyata. Wih, Kirana 2 masih aktif juga kalau nggak salah. Ini ada KMP Dharma Ferry 3. Ini saya juga nggak tahu rutenya kemana. Nanti ada di layar kaca. Itu ada Joko Tole kayaknya tuh. Ada, oh bukan Joko Tole, KMP Maduratna. Ini biasanya buat penyeberangan Surabaya Madura nih, Pelabuhan Kamal. Di sana udah nggak ada lagi kayaknya, jadi kita harus balik lagi ke arah sana. Ini bisa ke bawah nih. Oh, ini keanjungan kapal tuh. Sembari mencari toilet, kayaknya sini kurang toilet. Nah, atau ada skoci. Oh, ini balik lagi ya. Kayaknya udah habis gitu dong. Dan ini udah selesai. Udah. Ini tadi kita dari sono masuk, muter sampai atas, keluar lagi di sini. Ini ada kapal, kita lihat kapal dulu deh. Enak ya, abis hujan gini, syahdu banget, adem gitu. Ini ada KN B013. Kayaknya ini kapal perang kalau dari warnanya. Dia warna abu-abu. Sini ada kayaknya nih buat penanda apa gitu, jalur pelayaran atau apa. Oke, udah buang air. Nah, terakhir kita berkunjung ke museum ini yang paling baru, paling modern, kendaraan listrik. Koks. Wah, ini paling beda konsepnya. Ini ada virtual reality, foto booth, foto-foto doang. Nah, ini masa depan adalah sekarang dan kita sudah siap untuk hal tersebut. Oke. Nah, di sini juga ada nih. Di sini ada. Di sini juga ada. Ini kayak apa ya nih? Kayak pintu-pintu stasiunnya gitu mungkin. Kayak gini. Dan ini ada kendaraan mobilitas perkotaan ramah lingkungan yang memungkinkan untuk digunakan di kota masa depan dan kayak tram modelnya. Mirip-mirip tram tapi lebih minimalis, modern, futuristik, anjay. Ya seperti itulah. Nah, ini ada lagi nih, bisa ke bawah.
Bisa ke atas juga, tapi itu ruangan apa ini di atas ini? Oh, balik lagi ke ruangan beca yang tadi itu. Ini pintu keluar kayaknya nih. Oh, bukan deng. Wah, ini. Wah, gila. Silo banget. Hyundai, itu udah mobil listrik di situ. Nih, file renderan nih. Kalau kendaraan listrik di platnya pasti ada biru-birunya ini. Ini menandakan bahwa itu adalah kendaraan listrik. Ini kerangka bawahnya kayak gini, ini baterainya kayak gini. Udahlah, segitu aja kayaknya. Nggak ada lagi. Itu udah nggak ada lagi, udah tidak ada. Ya udah, kita keluar, tidak ada apa-apa lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi cukup melelahkan juga. Tadi kita masuk jam berapa tuh ya? Tadi saya masuk jam 11, jam 10. Ini Menara Suar tahun 1879. Belanda punya. Ya, oke teman-teman, sekarang jam 3:30 sore. Jadi kesimpulannya adalah semuanya akan berubah pada waktunya. Seiring berkembangnya zaman, ya transportasi juga akan menyesuaikan zaman dan kebutuhannya. Jadi ya seneng sih bisa kesini karena bisa ngelihat transportasi kita zaman dulu. Jadi yang paling saya suka di sini tentunya kereta dan bis. Sayang bisnya nggak banyak di sini. Di sini lebih banyak keretanya karena memang dulu itu ini tuh diusulkan untuk museum kereta api. Dan ini syahdu banget suasana di sini sore-sore asli. Jadi ya bagi kalian yang ada waktu luang mungkin bisa kesini. Dan ini bukan satu-satunya museum transportasi di Indonesia ya. Tapi kalau yang melabelkan sebagai museum transportasi ya cuma ini aja di Taman Mini. Tapi untuk museum transportasi lainnya itu ada juga di Ambarawa, itu khusus kereta. Terus museum angkut juga ada di Malang. Terus ada lagi apa ya? Museum Bahari ada di Jakarta tapi di perahu. Oke, teman-teman, saya akan nggak tahu nih mau lanjut mana. Apakah pulang atau lanjut lagi? Tapi saya capek banget, pengen duduk dulu istirahat. Boyo banget. Wah. Tapi ada satu yang belum saya kunjungin tadi di sana, kereta. Kita ke sono kali ya. Anjungan untuk bis. Nah, sini ada kereta nih. Terlewat ini. Nah, nih di sini dia sama bisa lewat sini. Lokomotifnya kecil tapi ada gerbongnya di belakangnya. Saya penasaran gerbongnya itu gerbong apa ya? Soalnya warnanya bukan hijau tapi dia warna coklat. Oh, kereta makan. Kereta makan tahun 1935. Restorasi lah ini istilahnya. Ini mulai hujan lagi nih. Oh, ini ternyata merupakan bagian dari rangkaian KLB-nya Pak Soekarno yang di sana itu, yang IL7 sama IL8. Ternyata bawa ini juga nih kereta makan. Kita lihat langsung. Nah, ini ternyata warnanya gini ya. Apa dulu jangan-jangan bukan hijau warnanya? Tapi warna coklat gini. Kereta FL8001, kereta makannya ini yang dibawa di KLB Kepresidenan pada tahun 1946 dalam misi rahasia pemindahan ibu kota. Bisa yang dikunci. Tapi dalamnya masih bagus loh, masih terawat kayu-kayunya. Satu yang belum terreview ini teman-teman. Mobil Kijang, mobil bak. Nah, ini mobil yang dulu digunakan untuk mengangkut barang ya. Sekarang udah nggak dipakai lagi dan seperti ini kondisinya. Ini Kijang bener. Hampir aja kelewat satu yang ini. Tapi ini nggak ada informasi papan-papannya gitu dan lokasinya menyendiri. Ini jam 4 sore, saatnya saya keluar dari sini dan tidak tahu mau lanjut kemana. Apakah pulang? Oh iya, saya mau nyoba bis Sari Bakti yang non AC. Mumpung masih ada bisnya. Ya kayaknya saya mau ke Kampung Rambutan habis ini, ke Bekasi. Dari Bekasi nggak tahu mau kemana, apa pulang atau mana nggak tahu juga. Tapi saya mau ambil tas dulu di situ, karena tadi saya nitipin tas di sana. Karena capek juga kalau bawa tas sangat berat. Pak, misi Pak mau ngambil tas.
Pak. Ah, enggak. Ya kan lupa. Kasih ya, Pak. Enggak sampai-sampai. Dari Museum Transportasi, saya akan keluar Taman Mini melalui pintu 3 dengan menggunakan mobil shuttle gratis yang sudah disediakan oleh pihak Taman Mini. Infonya kita bisa naik mobil shuttle yang berwarna kuning pink. Tapi sayangnya menurut informasi dari Bapak petugas security-nya, untuk mobil shuttle yang warna kuning pink itu susah sekali didapatkan alias selalu penuh terlebih ketika jam sore seperti ini. Terlebih lagi tidak semua mobil shuttle berhenti di depan Museum Transportasi. Jadi yang berhenti di depan Museum Transportasi itu hanya mobil shuttle yang berwarna kuning pink. Sedangkan kalau jalan kaki dari Museum Transportasi ke pintu 3 Taman Mini lumayan jauh, sekitar 1 km lebih. Karena saya udah merasa capek, akhirnya saya ya udah nunggu aja si mobil shuttle-nya sampai dapat. Pak, boleh nih, Bang? Aduh, alhamdulillah dah. Iya, mau ke pintu 3. Iya. Terlalu. Oke. Sudah. Apa deh? Pak. Dan saya pun baru sadar, ternyata seseorang yang membonceng saya ini adalah mas-mas yang berjualan mie ayam dan bakso di dalam Museum Transportasi Taman Mini. Dan kenapa saya diberikan goncengan? Karena tadi siang saya sempat makan siang di sana dan sempat ngobrol sedikit sama si masnya. Dan untungnya tadi masnya ngelihat saya lagi nunggu sehingga saya diberikan tumpangan. Wah, beruntung banget. Soalnya lumayan lama juga nunggu shuttle-nya dan tadi tuh ada banyak para pengunjung yang sudah tidak sabaran menunggu shuttle dan akhirnya mereka memutuskan jalan kaki dari Museum Transportasi menuju ke pintu 3 yang dimana itu jaraknya lumayan jauh. Oke. Alhamdulillah. Terus nggak bayar kan? Oh. Mas, salam dulu dong. Ya, kasih ya. Hati-hati. Mantep, dapet tebengan. Oke, teman-teman. Jadi itulah video Taman Mini. Ini pintu 3 Taman Mini. Saya mau lanjut ke Kampung Rambutan Terminal. Jadi kita lanjut ke video berikutnya aja, oke? Nah, ini banyak orang yang langsung pesan Grab di sini. Oke, kita lanjut ke Terminal Kampung Rambutan lewat sana. Mantap. Dengan demikian berakhir sudah video kali ini. Dan selanjutnya saya berencana ingin mencari keberadaan bis Mayasari yang merupakan satu-satunya bis Mayasari non-AC atau ekonomi yang masih tersisa di Jakarta, yaitu bis Mayasari Bakti rute Kampung Rambutan ke Bekasi. Ya, semoga aja sih bisnya masih jalan ya. Takutnya udah sore bisnya udah nggak ada. Ya, kalau udah nggak ada bingung deh mau lanjut kemana. Pokoknya kita lihat aja nanti enaknya lanjut ke mana. Untuk video perjalanan selanjutnya, linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.